Haleluya, selamat pagi Mbak Tias, Mbak Ani. Pagi Pak. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah raya minggu pagi ini. Mari kita membuka hati kita, mengangkat iman kita agar ibadah kita adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Melalui ibadah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian boleh diberkati, imannya dikuatkan, dan melalui ibadah pagi ini Bapak Ibu dan saudara sekalian boleh mengalami kemenangan. Kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami ingin menyatakan rasa bakti dan syukur kami kepadamu melalui ibadah raya minggu pagi ini. Kiranya Engkau berkenan dengan apa yang kami lakukan. Urapilah setiap kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan suara kami. Siapapun, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Untuk itu rapi hamba-Mu ini. Demi dan di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi ini siapapun Anda yang merasa susah, ya, merasa terintimidasi karena keadaan hidup yang belum berubah, tetaplah percaya bahwa Tuhan memegang hidup saudara. Dia akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Mari dengan iman kita akan nyanyikan satu pujian, Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Buka hatimu, nyanyikan dengan imanmu agar hidupmu diberkati oleh Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dengan iman katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan imanmu katakan, ku tidak takut Tuhan, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus
Yesus Tuhan. Dengan imanmu katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan imanmu katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Itulah janjinya Tuhan. Tuhan memberi kepada setiap kita kemenangan. Tuhan menjadikan kita lebih daripada seorang pemenang. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan itu? Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai rahasia kemenangan Daud melawan Goliat. Sudah tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian sangatlah hafal dengan cerita Daud dan Goliat. Namun pagi ini kita akan bersama-sama mengupas dari sisi yang lain, sehingga kita sama-sama kembali dikuatkan, diteguhkan iman kita. Dan ada di samping saya, kiri saya Mbak Ani. Dia sudah mengalami kemenangan yang luar biasa. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian hidupnya, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Mbak Ani, saya pengen ngobrol nih, pengen tanya-tanya. Santai aja ya. Mbak Ani adalah jemaat kami ya, dulu sekeluarga. Ketika Mbak Ani masih kecil ya, masih SD ya kayaknya ya. SD, mereka sekeluarga belum kenal Tuhan. Memang bapaknya pernah mengenal Tuhan, tapi entah bagaimana berubah. Dan puji Tuhan melalui pelayanan kami, mereka sekeluarga kembali dapat dimenangkan. Ya, luar biasa. Dan keluarga ini banyak mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, mujizat demi mujizat. Dan Mbak Ani ini juga mempunyai pengalaman yang sangat unik dan bagi saya sangat menarik. Kebetulan Mbak Ani bersama dengan saudara-saudaranya, dengan ibunya itu tinggal di satu kampung dan satu-satunya orang Kristen yang ada di situ. Ini kemenangan tersendiri Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di tengah-tengah lingkungan yang tidak takut akan Tuhan mereka tinggal, dan tentunya tantangannya luar biasa, tapi mereka mengalami kemenangan. Dan Mbak Ani ini pernah divonis oleh dokter terkena satu penyakit. Ya. Apa Mbak Ani? Kista, miom, sama usus buntu ya. 3 penyakit ada di dalam satu tubuh ya. Kalau punya deposito, tabungan ya, dan uang banyak di dompet, seneng ya. Tapi ini 3 ini tidak menyenangkan ya Mbak Ani ya. Jujur tidak Pak? Tidak ya, tidak mungkin orang yang senang dengan satu penyakit. Apa yang ada di dalam pikiran Mbak Ani pada waktu itu ketika dokter memvonis kena miom, lalu miom, kista dan usus buntu. Reaksi pikiran Mbak Ani secara manusia pada waktu itu seperti apa? Diam Pak. Diam ya. Diam bukan berarti menerima. Diam kok harus begini, kok bisa terjadi.
saya orangnya kan nggak suka aneh-aneh masalah makan. Ya. Saya nggak suka amis-amisan, saya nggak suka minum es. Tapi kok bisa kena kista? Kalau kista itu kebanyakan kalau wanita biasanya minum es. Tapi saya nggak suka minum es. Makanya dari itu saya tanya, kok bisa sih saya kena kista, kena miom, kena usus buntu. Saya sudah berhati-hati sekali dalam makan, dalam hidup. Tapi Tuhan izinkan itu semua. Ya. Tentunya sangat sedih ya. Terus langkah apa yang Mbak Ani ambil pada waktu dokter memvonis kena 3 penyakit itu? Miom, kista, dan usus buntu yang harus diangkat. Waktu itu saya menyanyi. Dari rumah sakit Dr. Un sampai rumah saya menyanyi. Nyanyian itu pujiannya lagunya yang judulnya Kuasa Tuhan Lebih Besar itu loh Pak. Itu dari Dr. Un sampai rumah saya menyanyi itu terus. Sampai adik saya bilang, pujian terus ya pokoknya menghibur diri. Kalau dibilang menghibur diri tidak Pak. Saya cuma merasa kok Tuhan ngasih saya segini, kok sebesar ini yang harus saya terima. Gitu ya, seberat ini. Saya harus teriak sama siapa, saya harus sambat sama siapa. Saya kan nggak, kalau sama ibu nggak mungkin, ibu aja sendiri sakit. Ya otomatis saya harus teriak sama Tuhan. Tuhan turunkan mukjizatmu sampai 1 hari 1 malam Pak saya nggak makan. Itu yang saya ingat. Ya, siapapun ketika divonis ya kena miom, terus kista, lalu usus buntu dalam waktu yang bersamaan dan dokter menyatakan dia harus dioperasi, kandungannya harus diangkat. Ini sesuatu yang sungguh tidak mau siapapun menerimanya ya, tetapi itu harus terjadi dan harus diterima. Ini langkah yang diambil Mbak Ani adalah memuji Tuhan, menyatakan imannya, keyakinannya kepada Tuhan ya. Lalu berikutnya menurut apa nasihat dokter untuk dioperasi? Satu-satunya jalan harus dioperasi. Ya. Apa nggak bisa cara lain? Itu pertama kali yang saya katakan sama dokter. Nggak bisa karena kistanya sudah menyebar. Itu yang tambah lagi membuat saya down itu saat kistanya sudah menyebar kemana-mana itu Pak. Sampai dokter bilang ini rahim sama ginjal harus diangkat. Ginjalnya juga. Ya, untung aja Bapak ada waktu itu ya, memberi saya kekuatan luar biasa itu. Ya. Terima kasih Bapak ada di dekat saya. Ya, ibunya Mbak Ani itu sakit udah lama ya, udah lama sakit dan tinggal 3 wanita dalam rumah. Dan ketika saya diberitahu bahwa Mbak Ani ini akan dioperasi, maka saya bangun pagi-pagi langsung pergi ke rumah sakit karena saya tahu tidak ada teman yang menemani. Dan sepanjang hari itu saya ada di rumah sakit sampai Mbak Ani dipindah ke SAL ya pada waktu itu. Sudah berapa tahun tuh Mbak kejadian itu? 3 tahun ya. Ini sudah 3 tahun berlalu ya. Dan kalau nggak salah berita yang saya dengar pada waktu itu bahwa tidak bisa diangkat semuanya ya. Karena itu sangat lengket dengan dinding perut. Dinding perut ya. Jadi dokternya menyatakan operasi yang dijalani Mbak Ani ini tidak 100% ya. Miom, kista itu tidak 100% dikeluarkan, diangkat. Dan yang saya ingat itu pada waktu itu pola hidup dan pola makanlah yang akan menyingkirkan itu semua ya. Betul, Pak. Ya, betul ya. Ini luar biasa sudah berjalan 3 tahun dan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Mbak Ani ini enggak berapa lama langsung kerja ya Mbak Ani ya? 2 bulan. 2 bulan. Ya. 2 bulan beristirahat, langsung bisa bekerja dan puji Tuhan. Padahal dia sebagai karyawan baru di tempat itu, di satu perusahaan itu, tapi puji Tuhan bahwa pihak perusahaan tetap mengizinkan Mbak Ani bekerja. Ya, Mbak Ani ngerasain itu mujizat atau apa? Mujizat yang luar mujizat biasa. Yang luar biasa ya. Ibunya itu Ibu Joko namanya, Joko Supangat,
beliau sakit ya karena lanjut usia ya, karena usia sering sakit-sakitan. Dan pernah terjadi satu peristiwa bahwa dia sudah dinyatakan meninggal ya sama tetangga-tetangga ya. 30 menit, Pak. Ya, jadi saya datang, memang udah nggak ini, udah ya seperti itu, Mbak Ani pingsan, udah lalu saya hanya bilang, wis dikasih minum dulu, kasih minum air gula, saya bilang, kasih minum air gula. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Lalu memang keluar masuk rumah sakit, ibunya ini juga mendapatkan banyak sekali mujizat yang luar biasa ya. Puji Tuhan, ya. Sampai terheran-heran tetangga-tetangganya itu karena pertolongan Tuhan luar biasa ya. Mbak Ani ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin mengalami masalah yang sama, yang mungkin sakit, bukan miom, bukan kista, tapi mungkin punya penyakit yang sampai hari ini belum sembuh gitu. Apa yang harus dilakukan? Pola hidup yang sehat, pikiran harus tenang, nggak usah memikirkan penyakit itu apa. Yang penting hidup ini dibuat senang. Kalau hati kita senang, semua penyakit itu hilang. Amin. Jujur saja, saya sendiri merasakan kalau kista saya masih ada, mungkin sampai sekarang saya nggak bisa kerja seperti hari-hari biasanya. Itu saja, Pak. Ya. Mbak Ani itu ketika dokter mengatakan kista itu tidak bisa diangkat secara penuh, dan dia tahu bahwa kista itu masih ada bersarang di dalam tubuhnya. Tapi tadi Mbak Ani mengatakan jangan dipikir. Pola hidup, pola pikir, pola makan yang baik. Ya, berarti apa itu artinya? Berpikir positif. Ya, jadi berpikir positif. Nah, puji Tuhan, terima kasih Mbak Ani ya, tetap menemani saya sampai selesai ya. Pagi ini kita kan mau bicara tentang rahasia kemenangan Daud melawan Goliat. Saya ketika merenungkan 1 Samuel pasal yang ke-17 ini, seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saya mengatakan, minggu yang lalu kali ya, bahwa rasa takut, rasa khawatir itu menular. Ya, kalau kita bicara positif, lingkungan kita itu juga tertular pikirannya jadi positif, ya. Tapi kalau Mbak Ani bicara negatif tentang dirinya, tentang hidupnya, maka ibunya, adiknya, orang-orang yang berjumpa dengan Mbak Ani pun akan merasakan hal yang negatif juga, ya. Dan kenapa saya berani mengatakan demikian? Firman Tuhan berbicara dalam 1 Samuel pasal 17, saya potong-potong ayat ya. Ini ayatnya dari ayat 1 sampai 56, namun tidak mungkin dibaca keseluruhannya. Saya akan petik-petik aja. Ayat 23 sampai 24, Raja Saul dan panglima dan rakyat ketakutan karena suara yang sama yang keluar dari mulut Goliat. Ini saya menyimpulkannya ya, kata-katanya seperti ini. Dan supaya dikatakan bahwa saya lebih baik baca ya, maaf, saya baca aja. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23 sampai 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ketika mereka mendengarkan kata-kata yang sama yang dilontarkan, yang keluar dari mulut Goliat yang menantang barisan Israel, kata-kata yang itu juga, kata-kata yang sama bahwa Goliat akan mengalahkan barisan bangsa Israel. Raja Saul, panglimanya ketakutan, rakyatnya juga pada ketakutan. Jadi rasa takut itu benar-benar menular. Dan ini coba saudara, saya tadi ngobrol-ngobrol ya, bahwa hari-hari ini, beberapa bulan ini ya, yang kita dengarkan tentang apa? Corona. Ya, tentang corona. Sehingga
Orang kalau lagi batuk aja pikirannya corona. Orang bersin pikirannya corona. Karena apa? Setiap hari yang didengar adalah corona dan tanda-tandanya itu tenggorokan kering, batuk. Sehingga ketika kita batuk karena haus, dikiranya corona. Karena apa? Karena setiap hari yang kita dengarkan adalah berita tentang corona. Nah, bagaimana di dalam situasi negeri kita, di dalam situasi lingkungan kita yang setiap hari tidak lepas dari berita tentang COVID-19. Ya, ketemu orang ngomongin itu. Saya potong rambut, tanya ini tuh. Saya makan di warung, tanya corona. Jadi di mana-mana itu yang diobrol itu corona. Sekali-kali ngobrolin saya. Ya, sekali-kali kalau ketemu ngobrolin, Pak Barnabas gimana toh? Punya uang enggak? Sekali-kali ngobrolin gitu loh, ya. Ya. Dan pagi ini mari kita akan belajar tentang pribadi Daud, ya. Pribadi Daud, saya sangat mengagumi pribadi Daud. Ya, selain Yusuf, Daud. Apa sih rahasianya? Ya. Daud tuh bisa mengalahkan Goliat. Padahal Raja Saul aja takut loh, Mbak Ani. Panglima-panglima takut loh. Tentara-tentaranya takut. Apakah Daud ketika melihat Goliat yang tinggi besar itu, di mata Daud Goliat itu kecil? No. Tidak. Goliat tetap tinggi besar. Dia tetap seorang panglima yang cerdas, yang pandai berperang dan selalu menang. Daud tahu itu dan ada dalam pikiran Daud, yaitu juga. Namun yang membedakan adalah Saul, para panglima, para tentara ketika mendengarkan olok-olokan dari Goliat itu, mereka miris. Kenapa miris? Karena hidup mereka jauh dari Tuhan. Ya. Nah, Daud ini ketika melihat kebesaran perawakan Goliat, dia melihat lembing yang dibawa oleh Goliat, pedang yang dibawa oleh Goliat, pakaian yang dikenakan oleh Goliat, Daud gak miris. Nah, rahasianya apa? Rahasianya adalah Daud itu percaya bahwa Allah itu menyertai. Lah, keyakinan itu terjadi karena Daud kan hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Rahasianya di situ aja, gampang, simple. Jadi sekalipun mungkin saat ini yang kita dengarkan adalah berita yang sama, Mbak Ani ya. Seperti kesaksian Mbak Ani tadi, kista atau miom itu tetap masih ada seberapa ya. Namun pikiran dia bukan di situ. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa, dia tetap bisa beraktivitas tanpa ngerasain apa, Mbak Ani? Enggak merasakan apa-apa. Mujizat terjadi dari pemikiran-pemikiran yang positif. Kita bisa berpikir positif karena kita hidup bergaul dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud memiliki satu pengalaman. Jadi jangan pernah melupakan pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman berjalan dengan Tuhan. Pengalaman menjadi pelaku firman. Nah ini Mbak Ani jangan pernah melupakan ya. Campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan jangan pernah dilupakan. Jadi jangan pernah melupakan bahwa Tuhan itu sudah menolongmu. Tuhan tuh pernah membuat mujizat dalam hidupmu dan terus akan membuat mujizat dalam hidupmu. Jangan lupakan itu. Dan itu kekuatan Daud itu kan dia mengingat bagaimana dia terlepas dari singa, dari beruang. Itu yang diingat. Dan Daud itu percaya Allah menjadi pembelanya. Jadi percayalah Allah menjadi pembela kita. Allah menjadi penolong kita. Tidak perlu takut.
Saya harus mengingatkan, gak perlu takut, waspada, ya, gak perlu takut. Saul dan para panglima itu yang dipikir adalah bodinya Goliat, kecerdasan Goliat dalam berperang. Itu yang dipikir. Tidak seperti yang dipikir oleh Daud. Di dalam ayat yang ke-47, saya tertarik dengan ini dan saya ingin berbagi. Ini perkataan Daud. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini perkataan Daud kepada Goliat. Bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan bukan karena pedang, bukan karena lembing, bukan karena persenjataan. Ini kalau kita ingat ya cerita ini ya cucu saya itu sering nanyain ya tentang Goliat dan Daud. Ini sesuatu yang lucu ya. Yang satu maju dengan pakaian perang dengan senjata lengkap. Yang satu itu dengan pakaian penggembala. Senjatanya apa? Ketapel. Wong Jawa ngomong plinteng. Gak imbang. Nah, keberanian dan keyakinan Daud inilah yang membuat musuhnya itu sebenarnya miris. Mengapa saya mengatakan demikian? Daud mendatangi Goliat dengan nama Allah barisan tentara Israel. Goliat mendatangi Daud dengan membawa lembing, dengan pedang, dengan senjata lengkap. Ya. Daud sekalipun melihat sosok seperti itu, tetapi dia tahu bahwa Allah itu lebih besar. Allah menolong kita tidak seberapa besar kekayaan kita. Kalau dipikir Mbak Ani ya, orang yang punya penyakit seperti itu tuh biayanya berapa ya? Nah, lebih dari 20 juta ya sebagai karyawan di satu perusahaan. Tapi pertolongan Tuhan luar biasa ya. Ya, jadi kalau kita gak mandang diri kita berserah pada Tuhan, Tuhan membuat jalan ya. Ya memang mujizat itu tidak bim salah bim abragadabra loh Bapak Ibu ya. Jadi ingat khotbah saya dulu, pengennya itu kalau kita doa itu amin gitu ya, miumnya langsung hilang. Miumnya langsung hilang, kustanya langsung hilang, usus buntunya buntet. Ya, jadi maunya seperti itu ya. Kalau kita butuh misalnya harus operasi, butuh uang 20 juta, itu kepengennya 20 juta langsung wah di atas meja gitu ya. Tapi Tuhan tahu menolong walaupun tidak dengan cara seperti itu. Tuhan mengajari kita banyak hal ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami masalah ekonomi ya, menghidupi anak sendirian, tidak usah bingung. Lakukan apa yang bisa ibu lakukan untuk anakmu. Ketulusan hati seorang ibu yang membuat hati Tuhan nanti iba ya. Nah, kembali lagi pada pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi Daud itu mengandalkan Tuhan ya. Renungan yang ingin saya tunjukkan tadi bahwa pertolongan Tuhan menyelamatkan itu bukan karena dengan pedang dan lembing ya. Jadi cara Tuhan menolong kita itu nggak usah didikte ya. Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita Mbak Ani melalui operasi ya. Dan dokternya pun menyatakan bahwa operasi itu tidak bersih. Ini dokter yang mengatakan karena alasan keselamatan ya. Sebab kalau diambil semua nanti dia akan mengalami masalah yang lain ya. Pertimbangan dokter cukup bijak. Tapi Tuhan punya rencana ya. Supaya apa Mbak Ani? Bergantung kepada Tuhan ya. Sebenarnya simpel ya Bapak Ibu ya. Ketika kita punya masalah apapun itu bentuknya,
Itu tujuan Tuhan itu apa? Tahu mengizinkan supaya kita itu bergantung kepada Tuhan. Coba perhatikan, maaf ya. Orang-orang yang berjalan di jalanan tanpa masker. Kenapa? Apa gak punya masker? Punya. Merasa dirinya kuat, merasa dirinya sehat, kemelinti, kemaki. Coba dia tahu sakit. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu tujuannya apa? Untuk kebaikan supaya kita bergantung kepada Tuhan. Ya. Jadi mari kita memiliki sifat seperti Daud, jangan seperti Saul. Ya. Sebagai seorang raja justru dia ketakutan luar biasa. Daud enggak, karena dia punya pengalaman. Dari pengalaman diingat, Saul juga punya pengalaman, tetapi tidak diingat. Pagi ini, sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, apapun keadaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apapun keadaan Mbak Ani, ya Mbak Tias, ya jangan takut ya. Ini kuliah baru aja bayar, nggak masuk. Malah penal ya di rumah terus, kalau keluar nanti hitam. Ya, jadi semua itu pasti mendatangkan kebaikan ya. Seperti sekarang ini kita ibadah online, itu ada tujuan Tuhan yang luar biasa yang mungkin Bapak Ibu nggak memahami ya. Jadi nggak usah buru-buru untuk kita ibadah bareng-bareng ya. Kita harus mewaspadai, nggak usah bingung, loh gereja sana kok ada ibadah terus toh. Ya wis itu di gereja sana, ya biar aja. Kita tetap memiliki penundukan diri kepada pemerintah itu, ada juga Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi kita harus tunduk dan happy aja ya. Saya sendiri sebagai gembala gak ada kegiatan apapun ya. Itu rasa-rasanya ya mau besok terus besok ya, nanti jemaatnya kalau dibesuki takut. Jadi ya sudah besok gantian gitu ya. Tapi ya itu saya mengisi waktu saya sebisa mungkin, saya tetap happy aja ya, tetap bisa menjadi berkat dari rumah ya, dari rumah bikin tulisan, di sharekan, itu bisa menjadi berkat ya. Apapun masalahmu saat ini, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Jangan takut ya, jangan bimbang, karena Tuhan memegang tanganmu, Dia akan memberi kemenangan kepadamu. Mari kita siapkan hosti dan anggur kita. Mari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami bersyukur selepas kami mendengarkan suara firman-Mu, kami kembali mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu tercabik-cabik, terpecah-pecah, agar kami gereja-Mu boleh menyatu sebagai tubuh Kristus. Darah-Mu tercurah sampai tetes darah penghabisan, agar kami beroleh keselamatan, bukan karena kebaikan kami, namun karena kasih karunia pengampunan. Angkatlah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita kembali mengingat kebesaran kasih-Nya. Dan dengan iman di dalam nama Yesus, mari kita akan makan daging Tuhan ini bersama-sama untuk kesehatan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
angkatlah cawanmu. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingatlah saudara, darah Tuhan telah ditumpahkan sampai tetes darah penghabisan, agar dosa kita dihapuskannya, kita beroleh pengampunannya, kita dijadikan anak-anaknya, kita dijadikan para pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Di dalam nama Yesus, mari kita akan minum darah Tuhan ini bersama-sama, agar pekerjaan kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, turunan kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita akan minum darah Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, sebab hari ini Tuhan, hari ini ada, hari ini Engkau ciptakan, Engkau berikan, yang membuat kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan segenap hatimu katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Apapun masalahmu saat ini, berdoalah kepada Tuhan. Percayalah, Dia yang memberikan kemenangan kepada Daud atas Goliat. Tuhan Yesus pun akan memberikan kemenangan atas setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, apapun bentuknya. Mari Tuhan ulurkan tanganmu atas setiap anak-anakmu, dimanapun mereka berada. Baik yang berada di Sukoharjo, di Solo dan Solo Raya, mereka yang berada di Madiun, mereka yang berada di Surabaya, di Banyuwangi, di Sulawesi, di Manado, di Kalimantan, mereka yang berada di Salatiga, mereka yang berada di Bawen, di Ungaran, di Semarang, di Bandungan,
mereka yang berada di Bekasi, mereka yang berada di Jakarta, di Tangerang, di Bandung, lawatlah mereka. Tuhan tahu setiap pergumulan dari setiap anak-anak-Mu. Biar Engkau hadir, membebat setiap luka batin mereka atas masalah yang Tuhan izinkan terjadi yang sulit dipahami oleh mereka. Sentuhlah dengan tangan-Mu yang berlubang paku, tenangkan, tenteramkan jiwanya, supaya mereka boleh memiliki pemikiran yang positif, mengarungi kehidupan dengan bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-Mu yang pada bulan Juni dan bulan Juli akan mantu. Kiranya Engkau mendahului pelayanan ini Tuhan. Tidak mudah menjalankan satu ibadah di tengah pandemi Corona. Kami percaya Engkau menjadi pembela dan penolong bagi kami ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, memberkati kesehatan mereka semua. Terima kasih buat curahan berkat secara rohani dalam ibadah raya kami minggu pagi ini. Dan kiranya tangan-Mu terus terulur untuk menolong kami. Kekasih Tuhan, dengan iman, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, lurah, bahkan sampai ke tingkat RW dan RT. Kiranya hikmat-Mu ada pada mereka, dan mereka dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan semua pasien yang dirawat sembuh di dalam nama Yesus. Mereka yang terpapar tanpa gejala, Tuhan membuat mujizat. Bahkan mereka yang sedang diisolasi, mandiri maupun di rumah sakit, Tuhan akan menyatakan diri Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi mereka dan memberikan kesembuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hati-Mu lebar-lebar. Dengan iman-Mu terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus karena Dialah juru selamat kita. Sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Allah Roh Kudus ada menyertai-Mu bersama dengan seisi rumah tangga-Mu. Dia akan membawa-Mu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan iman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Mbak Ani, Mbak Tias. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.